Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Kita masih membahas tentang Liga Inggris, terutama di pertandingan hari Sabtu semalam. Ada dua partai yang menarik, sama-sama dari kota Manchester, yaitu Manchester United dan juga MCT yang bertanding semalam. Tetapi kedua tim ini memetik hasil yang berbeda. Bagi semua teman-teman, sahabat, rekan, ikuti terus analisis Bung Yes dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Perkiraan MU untuk tetap mempertahankan posisi di urutan ke-6 dan terus berpeluang untuk menerobos 4 besar sehingga nantinya mendapat jatah Liga Champions ternyata semalam di luar dugaan di kandang sendiri di Stadion Kebanggaan Old Trafford. Mereka dipermalukan oleh tim peringkat 12 Fulham dengan kekalahan 1-2. Kekalahan ini juga membuat rekor MU yang di musim lalu 2 kali mengalahkan Fulham, di kandang Fulham 1-0 dan di Old Trafford 2-1 terpatahkan ketika 2 gol Fulham yang dilesatkan oleh Bassey dan Iwobi membuat MU akhirnya bertekuk lutut. Satu-satunya gol MU dicetak oleh pemain belakang Harry Maguire. Nah, kita lihat bahwa semalam memang tanpa penyerang tengah Rasmus Højlund dari Denmark yang mengalami cedera hamstring, maka MU memang sangat tumpul di depan. Bahkan pelatih Erik ten Hag mencoba meramu seluruh materi pemain yang ada yang bisa ditampilkan secara maksimal dengan mengubah beberapa posisi. Marcus Rashford yang biasanya bermain di sayap kiri kali ini dipatokkan sebagai penyerang tengah murni. Sementara posisi Rashford di kiri diambil alih oleh Garnacho. Nah, dengan tiadanya Højlund, kemudian posisi yang berubah-ubah, ini membuat ketajaman MU tidak terlihat sama sekali. Dan ini dimanfaatkan betul oleh Fulham dalam pertandingan semalam. Di tengah Bruno Fernandes habis-habisan, tidak ada teman yang bisa diajak kerjasama sehingga dia bermain seakan-akan sendiri dari lini tengah untuk mensupport para penyerang baik Rashford maupun Garnacho, dan ini membuat Fernandes akhirnya kelihatan sangat lemah di babak kedua, terutama di 20 menit terakhir. Dan dengan menurunnya penampilan Fernandes dari lini tengah, maka membuat ketajaman MU pun semakin berkurang. Dan gol tunggal MU kita lihat dicetak oleh pemain belakang. Harry Maguire memanfaatkan kemelut di pertahanan Fulham. Begitupun gol pertama Fulham yang dilesatkan oleh Bassey di menit 65 tercipta lewat sebuah kemelut pula di pertahanan MU. Jadi ketika skor 1-1 ini dicetak masing-masing oleh pemain belakang kedua tim, dan gol penentuan bagi kemenangan Fulham dicetak di injury time oleh Iwobi, memanfaatkan serangan balik sehingga membuat MU bertekuk lutut. Dengan kekalahan ini MU akan semakin sulit tentunya, bukan sudah tertutup, tetapi semakin sulit untuk bisa menerobos 4 besar di pertandingan terakhir pekan 38 dan bisa mendapat jatah ke Liga Champions. Apalagi pekan depan pada tanggal 3 Maret mereka akan menghadapi musuh bebuyutan yaitu Manchester City di Etihad Stadium. Ini semakin membuat MU akan sulit untuk bisa menjaga posisi di urutan ke-6 bahkan menerobos ke-5 dan ke-4. Jadi kita lihat bagi MCT sendiri bukan tidak mungkin akan kembali meraih kemenangan dan membuat mereka semakin menempel Liverpool di posisi teratas. Dengan kemenangan semalam, MCT yang mengalahkan tuan rumah Bournemouth 1-0, ini membuat tambahan 3 poin, maka MCT sekarang menempel Liverpool dengan selisih 1 poin di klasemen sementara sampai dengan pekan ke-26. Liverpool maupun MCT sama-sama sudah memainkan 26 pertandingan. Dan dengan selisih 1 poin ini membuat Liverpool maupun MCT harus tetap menjaga ritme permainan dan mempertahankan tren kemenangan. Sehingga di pekan-pekan terakhir, katakan saja di pekan 35, 36, 37, kedua tim ini tetap akan terus bersaing. Sehingga di last minute
posisi juara akan ditentukan di pertandingan terakhir nantinya. Nah, semalam kita lihat MCT kembali tidak menurunkan Kevin De Bruyne sejak menit pertama, walaupun akhirnya diturunkan di babak kedua. Tetapi dengan menempatkan Haaland seorang diri di depan, juga tanpa Alvarez yang juga baru dimainkan di babak kedua, MCT memang terlihat tidak terlalu tajam. Tetapi ada pemain asal Inggris tentu saja, Phil Foden, yang membuat perbedaan antara MCT dan tuan rumah Bournemouth semalam, karena lewat pergerakan-pergerakan yang begitu membaik oleh Foden, maka permainan City akhirnya cukup terangkat. Baik dengan bola ataupun tanpa bola, Foden sering merepotkan pertahanan Bournemouth. Dan kita lihat bahwa gol tunggal yang dilesatkan oleh Foden adalah hasil daripada sebuah tendangan di sektor kanan pertahanan Bournemouth, yang membuat kiper Bournemouth harus menepis bola tendangan Haaland, dan bola mental tersebut diteruskan oleh Foden untuk menciptakan gol tunggal, gol satu-satunya di menit ke-23 bagi MCT. Dan kita lihat bahwa pemain andalan mereka, Kevin De Bruyne dan juga Alvarez, baru dimainkan di babak kedua. Sementara Haaland yang semalam tidak mencetak gol, walaupun mendapat 2 peluang di menit ke-8 dan 74, tetapi 2 peluang tersebut tidak bisa dikonversi menjadi gol. Akhirnya Haaland harus ditarik keluar di menit 75 dan digantikan oleh Alvarez. Sementara De Bruyne baru masuk di 10 menit terakhir, tepatnya di menit 83, dan dia tetap menjaga keseimbangan permainan MCT. Meski demikian, MCT juga kelihatan tidak memforsir kemenangan dengan gol yang cukup banyak. Dan ketika unggul 1-0 di babak pertama dan sampai di pertengahan babak kedua, MCT terlihat lebih banyak mendelay permainan. Mereka lebih bermain ball possession dan tidak kelihatan cukup bernafsu, cukup berambisi untuk menekan pertahanan Bournemouth. Dan skor ini akhirnya membuat mereka mendapat 3 poin. Ya, tapi oke lah. Dengan kemenangan ini, MCT masih mempertahankan tren tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan terakhir. Walaupun di pekan ke-24, 2 pekan lalu, mereka di kandang sendiri ditahan oleh Chelsea 1-1. Sementara MU yang dalam 4 pertandingan sebelumnya meraih kemenangan beruntun, akhirnya juga terkalahkan semalam dari Fulham. Sementara Liverpool baru akan bermain tanggal 2 Maret. Liverpool akan melawan tuan rumah Nottingham Forest. Dan kalau melihat posisi sementara Forest yang ada di urutan ke-16, nampaknya Liverpool akan meraih 3 poin lagi. Karena Nottingham Forest semalam dikalahkan oleh tuan rumah Aston Villa dengan skor cukup telak 2-4, kemenangan bagi Aston Villa. Nah, kemenangan Aston Villa ini membuat mereka sekarang menempel ketat Arsenal di posisi ketiga, ya, dengan selisih hanya 2 poin. Tetapi Arsenal sampai dengan berita ini turun masih menyisakan 1 pertandingan, karena sampai dengan pukul 3 subuh malam Arsenal sedang menjamu Newcastle United. Kalau Arsenal menang, maka tetap dia menjaga jarak lebih jauh dengan Aston Villa yang semalam mengalahkan Nottingham Forest. Dan untuk semua sahabat rekan, ikuti terus analisis Bung Yes. Ingat, bola itu bola, giring terus.